Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SD berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmendik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SD yang linknya ada di deskripsi. Selanjutnya, mari kita ke nomor 25. Yuk, kita baca soalnya. Taman kota merupakan fasilitas hiburan yang sangat bermanfaat bagi warga sekitar. Berikut merupakan salah satu desain denah taman kota. Oke ya, jadi ini desain taman kotanya. Terlihat di sini, di sebelah kiri ada parkir mobil, dan di bawah sini ada parkir motor ya. Parkir motornya dua baris, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan tempat parkir mobil di taman kota. Lebar jalan yang disediakan untuk parkir satu mobil adalah 2 meter. Satu mobil baru saja keluar dari parkiran. Berapa mobil lagi yang dapat diparkir di area tersebut sekarang? Oke, ini ada pilihan jawabannya 9, 10, 12, 14. Kita diminta memilih satu yang paling benar. Nah, karena di sini yang jadi perhatian adalah parkir mobil, maka kita perhatikan yang parkir mobil ya, yang parkir motor untuk sementara kita abaikan dulu. Nah, di sini parkir mobilnya sudah ada ukuran ya, kayak ini panjangnya 4 meter, dan ini tingginya adalah 24 meter lebih besar daripada lebarnya. Nah, karena kita tahu itu lebarnya 4 meter, maka ini kan berarti sebenarnya adalah 28 meter. Oke. Nah, di situ kan dibilang ya, lebar jalan yang disediakan untuk parkir satu mobil adalah 2 meter. Ya, jadi ini. Nah, ini kalau ada mobil parkir yang disediakan ini 2 meter ya. Jadi jatah setiap mobil atau jatah ruang yang disediakan untuk setiap mobil yang parkir itu 2 meter. Nah, dari sini kita tentu langsung bisa menghitung ya. Kalau tiap mobil dikasih 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter, 2 meter gini, nah maksimal tempat parkir nih bisa sampai berapa mobil? 14. Oke, dari mana? Ah, good ya, benar ya. Jadi dari 28 dibagi 2 ya. Jadi 28 dibagi 2, 14. Jadi ini kapasitas maksimum dari tempat parkir mobil ini. Oke. Nah, sekarang kita baca yang ini. Satu mobil baru saja keluar dari parkiran. Oke ya, kita anggap satu keluar yang mana ya? Nah, yang ini aja deh ya. Oke, satu keluar. Sehingga sekarang mobilnya dari yang tadinya 5 jadi 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sehingga pertanyaannya berapa mobil lagi yang dapat diparkir di area tersebut sekarang? Berapa? Ya 10 kan ya? Ya kan? Kan maksimal 14 dikurangi 4 yang ada sekarang, sehingga tersisa 10 tempat lagi untuk parkir mobil. Dengan demikian, maka jawabannya adalah yang B. Oke guys ya, jadi itu nomor 25 yang menurut Dedi mudah dan cukup straight to the point ya. Dan ini nggak ada cara cepat. Tentu kamu perlu hati-hati ya dalam membaca soal dan juga teliti melihat ininya, denah diagramnya ini ya. Dimana di sini kan ada tulisan ini, 24 meter lebih besar daripada lebarnya. Oh, karena itu 4 berarti ini 28. Terus karena dibilang bahwa satu mobil disediakan lebar jalan 2 meter, maka kapasitas maksimumnya 28 dibagi 2 adalah 14. Dan hati-hati ya, jangan lupa itu. Satu mobil baru saja keluar. Sehingga yang tadinya 5, sekarang jadi 4. Oke, next kita ke soal nomor 26, di mana di sini itu tema soalnya mirip ya dengan yang nomor 25 sebelumnya, yaitu terkait dengan parkiran di taman kota. Ya. Makanya ini diagramnya juga mirip dengan sebelumnya. Bedanya adalah kalau 25 tadi terkait dengan parkir mobil, nah yang 26 ini terkait dengan parkir motor. Oke, yuk kita baca soalnya. Lahan parkir motor ada di sekitar taman. Satu motor membutuhkan lahan parkir seluas 2. Pada pukul 13.00, oke, terdapat 12 motor yang memasuki area parkir.
dan dapat terparkir dengan rapi di lahan parkir. Ternyata lahan parkir dapat menampung satu motor lagi. Oke, instruksi soalnya, tentukan benar atau salah pernyataan berikut terkait tempat parkir motor pada siang itu. Oke ya, di sini ada 3 pernyataan di mana masing-masing kita diminta untuk mengevaluasi benar atau salah. Nah, guys, di sini jadi mau sedikit ngasih catatan ya, bahwa kalau di soal aslinya ya, di web Pusmendik itu yang ini nih ya, satu motor membutuhkan lahan parkir seluas 2. Nah, ini memang tulisannya gini ya, jadi setelah angka 2 itu ada spasi terus titik, udah gitu aja. Sementara ini kan, ini ya, tulisannya adalah luas ya, seluas gitu. Nah, tentu kalau luas itu biasanya ada satuannya kan. Nah, dan kalau kita lihat di sini, untuk parkiran motor ini kan satuannya meter, maka ini ada yang kurang ya. Harusnya ada apa? Satuan luas. Oke, betul. Ya, maka ini sudah ditambahkan ya, meter persegi. Nah, harusnya ada ini nih. Nah, baru titik. Itu ya. Sebab kalau nggak ada meter persegi itu jadi rancu ya. Seluas 2 itu maksudnya 2 apa gitu kan. Nah, nanti kalau kamu ragu misalkan kamu bisa tanya guru kamu ya. Ya tanya aja ke guru kamu, ini harusnya seluas 2 apa gitu ya. Tapi Dedi sih yakin harusnya 2 meter persegi. Oke. So, kembali ke soal, sekarang kita coba menganalisis parkiran motornya ini, ya kan? Nah, begitu dibilang tadi bahwa lahan parkir, satu motor membutuhkan lahan parkir seluas 2 meter persegi. Kalau kita lihat di sini kan, ini ya, tingginya ini kan 2 meter ya. Hmm. Nah, kalau tingginya 2 meter, maka satu motor ini itu butuh lebarnya berapa? Ya, dengan fakta bahwa satu motor membutuhkan lahan parkir seluas 2 meter persegi. Oke, biar kebayang diginiin ya. Jadi katakanlah ini ruang untuk parkir motornya, di mana ini luasnya adalah 2 meter persegi ini kan. Nah, kita tahu tingginya ini kan sama dengan ini ya, yaitu 2 meter. Nah, maka lebar yang ini berapa? Ya 1 meter kan ya? Oke, 1 meter ya, karena kan 2 kali 1 kan 2 meter persegi, gitu kan. Nah, sehingga ini entar dikasih tanda dulu di sini. Oke. Nah, gini kan, ya anggap aja ini kayak ada apa, petunjuknya gitu untuk area parkir motornya. Kita tahu ini tingginya apa, 2 meter, maka yang ini adalah 1 meter, ya kan? Nah, ketika kita sudah tahu bahwa ya lebar ini adalah 1 meter, maka ini muat berapa ini? Kalau panjang totalnya ini 10 meter. Ya 10 kan ya? Oke, good. Jadi semuanya ini cukup untuk 10 motor. Oke, sepakat sampai sini ya? Bisa dipahami? Oke, good. Nah, ini tapi parkir motor kan ada 2 ya, yang bawah dan yang bawah ya ukurannya sama kan dengan yang atas. Sehingga ini juga cukup untuk 10 motor. Sehingga total kapasitas parkiran itu sama dengan 20 motor. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Good. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kondisi awal itu yang sesuai gambar. Motor ada berapa? Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 11 motor. Oke, ini udah ditulis di sini. Kondisi awal. Oke, itu ternyata ada 11 motor, ya kan? Sesuai dengan gambar. Nah, terus ya ada waktu berlalu sampai kemudian pukul 13 sesuatu terjadi, gitu ya. Ada apa? Tuh, terdapat 12 motor yang memasuki area parkir dan dapat terparkir dengan rapi di lahan parkir. Dapat terparkir dengan rapi di lahan parkir itu berarti masih cukup gitu ya, nggak penuh atau malah kekurangan tempat nggak gitu. Oke, berarti waktu jam 13 ya, 13.00 ini udah ditulis di sini. 13.00. Oke, yang terjadi pertama adalah ada 12 motor masuk ya. Ini udah ditulis plus 12 gitu ya.
motor masuk. Oke, ini kan. Nah, terus kalimat berikutnya lihat. Ternyata lahan parkir dapat menampung satu motor lagi. Ya, jadi pas 12 masuk, itu kondisinya nggak full, penuh semua, nggak. Tapi masih ada tempat untuk satu motor lagi. Berarti berapa jumlah motor saat itu? Oke, good. 19 ya, karena kan totalnya kan 20 motor ya. Jadi kalau ada tempat satu lagi, saat ini jumlahnya ada 19 motor. Sehingga 12 motor masuk ini mengakibatkan jumlah motornya ada 19 motor. Oke, ini udah ditulis gini. Oke ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, good. Nah, lihat bahwa kondisi awal ada 11 motor. Terus jam 1 ada 12 masuk sehingga jumlah motornya ada 19. Nah, kalau udah ditanya, sesaat sebelum jam 1 ya, sesaat sebelum jam 1 ini udah ditulis dulu. Sesaat sesaat sebelum 13.00. Oke. Ada berapa motor di sini? Berapa? Dari mana? Iya benar ya, 19 dikurangi 12 kan, jadi ada 7 motor, ya kan? Jadi sesaat sebelum 13.00 itu sebenarnya parkirannya ada 7. Makanya begitu 13.00 ada 12 yang masuk, ya 7 tambah 12, 19, gitu kan. Sementara kita tahu kondisi awalnya adalah sesuai gambar 11 motor. Berarti ada berapa motor yang hilang? Jangan hilang lah ya, kasihan. Hilang kayak kena begal ya, ada motor yang inilah pergi ya, atau pulang lah gitu, orangnya pulang. Nah, ada berapa? Ya, ada 4 ya. Jadi dari sini ke sini itu ada, ini udah ditulis -4 ya, motor. Ya, atau ya kita tulis pergi lah, ya, pergi dari parkiran. Maka kalau kita lihat pernyataan yang A, terdapat 4 motor yang sudah keluar dari lahan parkir sebelum pukul 13.00. Ya benar ya? Ya kan? Ada 4 motor yang pergi, gitu kan. Jadi awalnya 11, terus ada 4 motor pergi, sehingga sesaat sebelum jam 1 itu ada 7 motor di parkiran, sehingga kalau jam 13 ada 12 motor yang masuk, maka jadi 19, gitu ya. Jadi kan hitung-hitungannya pas gitu. Oke, maka kita tahu sekarang A ini benar. Oke, ini udah ditulis ini, benar. Berikutnya kita evaluasi yang B. Sebelum 12 motor memasuki lahan parkir sudah terisi 8 motor. Oke, gimana menurut kalian? Coba pakai logika dulu ya, tanpa perlu melihat kronologi ini. Kalau pakai logika kan nggak mungkin ya, karena kalau sebelum 12 motor ini ada 8 motor ya kan, 8 terus ditambah 12 kan 20. Nah, kalau 20 berarti parkiran penuh ya. Nah, sementara di sini dibilang bahwa saat itu lahan parkir masih dapat menampung 1 motor lagi. Oke kan? Ya tentu kalau pengen memastikan kita bisa lihat hitungan di sini beserta kronologinya bahwa sebelum 12 motor masuk itu ada 7 motor ya, bukan 8 motor. Oke, jadi sekarang kita yakin bahwa B ini salah. Nice. Tinggal yang C sekarang, terakhir. Pada pukul 13.00, lahan parkir terisi oleh 20 motor. Kalau kita lihat hitungan, 19 ya, gitu kan. Dan kalau secara logika juga nggak mungkin kan, karena pas 13.00 ini kan pas yang 12 motor ini masuk. Kalau terisi 20 berarti parkirannya full ya, penuh ya, nggak bisa nampung lagi. Sementara kan dibilang lahan parkir dapat menampung 1 motor lagi. Oke, dengan demikian maka kita sudah membuktikan bahwa C juga salah. Ya. Untuk nomor 26 jawabannya adalah benar, salah, salah. Oke ya, guys, jadi nomor 26 sama dengan nomor 25 ini nggak ada rumus ya, ataupun cara cepat lah gitu ya. Ini benar-benar harus pakai logika ya, khususnya dalam menafsirkan ini nih, satu tempat parkiran ini cukup buat berapa motor sih gitu kan, dengan keterangan satu motor butuh 2 meter persegi, dari sini kita tahu, oh ternyata satu baris ini cukup 10 motor. Nah ini karena ada 2 baris berarti 20 motor. Dan terus ya kita bisa menyusun kronologi ini ya. Pas jam 13 gimana, sesaat sebelum jam 13 gimana, dan kondisi awalnya jangan lupa ya harus hati-hati
Dihitung jumlah motornya gimana. Oke. Nah, dengan berakhirnya soal nomor 26 ini, itu kan artinya tinggal 27, 28, 29, 30 ya. Wah, tinggal 4 soal lagi. So, tetap semangat dan let's go! Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini Dede kasih PR yang soalnya Dede bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu. Nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen Dede bikin video pembahasan yang ini, tulis juga ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Ciao!